Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita dari kelas 2 Bahasa Intek, kelompok 4 bakal wawancara pendiri Hadarah Al-Muhinufus. Untuk lebih lengkapnya, jangan lupa tonton sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti ingin mengetahui bahwa bagaimana sejarah berdirinya Majelis Muhinufus ini. Nah, sekarang teman-teman kita akan menjelaskan penjelasan dari Habib Qasim mengenai bagaimana sih sejarah berdirinya Majelis Muhinufus. Kepada Habib, mohon. Terima kasih ya teman-teman sudah diberikan kesempatan yang menjelaskan atau berbagi di sini pada teman-teman. Jadi sejarah awalnya dari berdirinya Majelis Muhinufus itu berdiri pada tanggal 13 Desember itu tahun 2020. Jadi 2019. Ketepatan waktu itu COVID-19. Kita datang di pandemi di Kalimantan. Kebetulan waktu itu saya ke Kalimantan karena saya ke sana niatnya cuma 4 hari, ternyata saya terjebak selama 6 bulan. Akhirnya mengakibatkan saya di sana, tapi saya bersyukur dapat hikmah yang banyak sekali di sana. Di mana orang di sana sangat giat sekali beribadah, membaca kitab, termau di memperbaiki jasmani mereka. Di sana dari sanalah dari kerasaan kita yang ini hanya kita membentuk dulu ya. Awalnya memang ada majelis khusus di dalam yayasan itu bernama Majelis Al-Yayasan. Tapi karena lokasinya hanya di satu tempat, waktu itu hanya di markas saja, hanya di sana aja, di yayasan aja. Saya punya inisiatif, saya ingin kita menyebarkan ini. Itulah yang menjadi dasar kenapa Majelis Muhinufus itu akhirnya bergerak dari satu titik ikut tetangga yang lain, dari di depan hanya di depan, awalnya hanya berpindah ke depan pintu yang di yayasan, terus lama-lama berpindah ke kelurahan sebelah, lama-lama akhirnya ke daerah pegunungan lagi. Jadi kita udah masuk ke pelosok-pelosok. Nah, Majelis Muhinufus yang ada di Lombok ini adalah cabang Majelis Muhinufus yang ada di Kalimantan, katanya di Banjarmasin. Waktu itu ketika saya pulang kan, jadi saya melihat kasus juga di sini, orang banyak yang sudah mulai lupa. Ya, mungkin itu ya sejarahnya Majelis Muhinufus. Jadi dari awalnya adalah itu di Kalimantan tahun 2019, terus sampai sekarang tahun 2023 tetap eksis yang di Kalimantan dan di sini juga eksis. Itu saja mungkin yang saya sampaikan yang pada sejarah Majelis Muhinufus. Nah, jadi teman-teman, sejarah singkatnya Majelis Muhinufus ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur dengan memanjatkan cinta kepada Nabi Muhammad, tapi selain itu bisa menolak bala dan menyembuhkan rasa iri hati. Dan perbanyaklah sholawat, tidak mungkin Nabi kita tidak memperhatikan kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bakalan mengetahui makna dari hadroh ini, dan Kang Indo bakalan menjelasin makna dari hadroh ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan menjelaskan bagaimana makna di balik hadrah itu. Jadi hadrah diambil dari kata jamak atau bahasa Arab, jamaknya yaitu hadirah atau menghadirkan. Bahasa kita menghadirkan. Jadi siapa yang kita hadirkan di dalam hadrah itu yaitu Rasulullah SAW, yang dimana beliau memiliki berbagai
sunnah-sunnah sholawat yang perlu kita amalkan sebagai umatnya. Jadi di balik makna hadrah itu sendiri kita memiliki kitab, yaitu yang biasa kita baca, yaitu kitab Maulid, Maulid Adiyah Ulami, yang dimana menceritakan, kitab Adiyah Ulami ini menceritakan tentang kisah Rasulullah dari sebelum dia lahir sampai dia wafat. Di situ dikisahkan dalam kitab Maulid Adiyah Ulami. Jadi di balik makna hadrah itu sendiri tidak sembarangan kita mengadakan perkumpulan, sebagaimana kita itu adalah suatu perkumpulan yang dimana perkumpulan itu adalah perkumpulan untuk para anak muda maupun yang tua. Kita di sana berkumpul untuk melantunkan bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW, yang dimana perkumpulan itu untuk mengungkapkan bagaimana rasa rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata hadroh itu maknanya adalah menghadirkan atau mendatangkan Rasulullah SAW di majelis taklim yang kita bina atau yang kita baca. Seperti itu penjelasan dari saya makna dari hadroh itu sendiri. Setelah kita mengetahui mana dari hadroh tersebut, hadroh Sinupus ini juga pernah tampil di beberapa tempat, dan Karido juga bakal memberitahu kita beliau sudah tampil di mana saja. Untuk Majelis Muhyinnupus, kita memiliki, yang pertama kita memiliki agenda, yaitu rutinan yang mana diadakan setiap malam Rabu, yang bertempat di Kecamatan Jurit Selatan, Desa Lendang Atas, di rumahnya Al-Habib Qasim Al-Idrus. Di sana markas pertamanya Muhyinnupus. Untuk undangannya kita pernah menghadiri yang berada di salah satu desa yang ada di Lombok Timur, yaitu di Belanting. Untuk yang di sebelah selatan kita pernah menghadiri di Kecamatan Labuhan Haji, dan untuk yang di sebelah barat kita pernah menghadiri di Labu Api, tepatnya di Kabupaten Lombok Barat. Nah, untuk sejauh ini mungkin cuman itu yang bisa saya contohkan untuk jadwal-jadwal Majelis Muhyinnupus selama ini dulu. Setelah ini kita juga bakalan mengetahui bulan-bulan hadroh ini full jadwal. Jadi Kaido, hadroh ini bakalan full jadwal di bulan-bulan. Baik, untuk Majelis Muhyinnupus full jadwalnya biasanya di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu, dan untuk di bulan-bulan nasional kita biasa mengadakan acara untuk penyambutan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustusan dan Tahun Baru. Mungkin hanya itu saja schedule dari Majelis Muhyinnupus tersebut. Setelah kita mengetahui bulan-bulan yang padat untuk Majelis Muhyinnupus, sekarang bisakah kita mengetahui berapa sih omset yang didapatkan oleh Majelis Muhyinnupus dalam satu bulan? Baik, untuk masalah omset, sekiranya kita di Majelis Muhyinnupus tidak mentargetkan atau mencari sebuah timbal balik gitu. Cuma kita di sini pergi bersolawat dengan sungguh-sungguh dari niat, dari rumah sampai tujuan. Kalau ada sajian maupun makanan itu kita terima dengan alhamdulillah. Cuman itu saja. Untuk masalah omset kita tidak pernah menargetkan pihak yang mengundang kita tersebut. Cuman itu saja. Baik, jadi teman-teman kita ketahui bahwa omset dari Majelis Muhyinnupus tersebut sebenarnya tidak bisa ditargetkan karena majelis ini berdiri semata-mata untuk menghadiahkan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Kakak Dayat akan memberikan sedikit motivasi bagaimana kita mengembangkan Majelis Muhyinnupus.
Baik, untuk motivasi sedikit saya akan berikan motivasi kepada teman-teman sekalian atau pemuda yang ada di sekitaran Lombok maupun yang ada di Indonesia. Cuman motivasi yang saya berikan ini cuman sedikit, tapi insya Allah berguna untuk masyarakat, nusa dan bangsa. Motivasi yang saya akan berikan ini yaitu istiqomah dalam menjalankan apapun. Kalau kita sudah mengistiqomahkan diri kita ke jalan yang benar, insya Allah apa yang kita cari bakalan tercapai. Intinya teman-teman, niatkan diri dari hati. Insya Allah hati teman-teman itu kalau sudah menyatu dengan niat teman-teman, insya Allah bakalan tetap berjuang ke jalan yang benar. Cuma satu yang saya pesan kepada sahabat-sahabat sekalian maupun pemuda ataupun masyarakat yang ada di Lombok maupun di Indonesia ini, cuma satu. Ingat, sholawat itu bukan sholawat sembarangan. Cuman satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kabulkan, yaitu sholawat. Niscaya siapapun yang bersolawat bakalan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali sholawat itu ibaratnya kita mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya untuk motivasi pada masyarakat atau pemuda yang ada di Lombok ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita sebagai generasi muda sudah hendaknya gemar berselawat kepada baginda Rasulullah kita, di mana kita tidak hanya sekedar berselawat, di mana hadroh ini juga tidak menghadirkan sebuah alunan musik, melainkan bagaimana cara kita melantunkan kecintaan kita terhadap Nabi besar kita, bagaimana cara kita mendapatkan pahala, bagaimana cara kita mempererat silaturahmi. Kita sebagai generasi milenial sudah hendaknya bisa merubah pola pikir kita bagaimana tentang hadroh yang baik dan benar. Hadroh tidak semata-mata hanya musik zaman kuno, melainkan hadroh tersebut bisa mendapatkan ladang pahala bagi kita semua. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana, sakana li, wal hawana